Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Mengalami kegiatan kalian hari ini tetap dalam kondisi sehat dan tidak kurang dalam hal apapun, ya. Baik, untuk hari ini coba Ustazah absensi terlebih dahulu untuk mengetahui hari ini siapa saja yang tidak hadir, ya. Adakah yang tidak hadir? Masuk semua ya? Akis, Iga, Shirley, Mayuko, hadir semua ya, untuk hari ini. Alhamdulillah kalau kalian bisa hadir semua pada hari ini. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu, di mana doa hari ini akan dipimpin oleh teman kalian. Sabit, silakan dipimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya, Sabit. Terima kasih sudah dipimpin doa pada kegiatan pagi hari ini. Baik anak-anak, kalau minggu lalu di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai apa? Masih ada yang ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Apa? Macan Asia. Oke, ada yang lain? Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Penjajahan Jepang. Kan mau baru dipelajari apa nak? Tentang ada restorasi Meiji, kita sudah belajar mengenai restorasi Meiji, kemudian tentang pembentukan Asia Timur Raya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari pendudukan Jepang di Indonesia. Apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran di materi pagi hari ini? Tujuannya adalah agar kalian dapat menganalisis kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Nah, kalian kan hidup di saat ini ya. Tentunya kalian tidak mengetahui apa sih yang terjadi pada kehidupan yang sebelumnya. Jadi, biar kalian lebih tahu bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu, kemudian bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia pada saat pendudukan Jepang. Nah, kali ini kita akan mempelajari pendudukan Jepang di Indonesia, ya. Nanti di dalam pembelajaran hari ini kalian akan Ustazah buat menjadi kelompok. Nah, ini sudah membentuk 3 kelompok ya. Jadi nanti ada 3 kelompok di mana keaktifan kalian di dalam berdiskusi akan Ustazah nilai ya. Jadi silakan aktif untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi hari ini kita akan menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan Ustazah bagikan kepada kalian semua seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita pada kegiatan inti di depan, ini Ustazah tampilkan sebuah gambar ya, sebuah gambar, yaitu gambar dari peta, salah satu peta bagian Indonesia. Ada yang tahu? Tarakan. Oke. Kalau berhubungan dengan Tarakan, pasti akan memunculkan pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Mengapa sih Indonesia itu datang? Mengapa sih Jepang itu datang ke Indonesia? Ada nggak yang bisa menjawab? Ya, Iga, silakan. Oke, bagus sekali jawabannya Iga ya. Jadi Jepang ingin mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat banyak.
banyak dan sangat melimpah, di mana sumber daya alam itu banyak dibutuhkan oleh negara-negara asing. Bahkan sampai saat ini pun Indonesia itu menjadi eksportir terbanyak di dalam sumber daya alam. Bahkan baru-baru ini kalau kalian sering melihat berita-berita yang ada di televisi maupun media lainnya, Indonesia sempat digugat oleh WTO. Pernah dengar nggak berita tentang itu? Belum? Ada yang belum? Ada yang sudah? Nah, tentunya ada yang sudah pernah mendengar dan ada yang belum mendengar. Ya, jadi dari zaman penjajahan sampai saat ini sumber daya alam Indonesia itu sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa ataupun negara-negara asing lainnya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau tadi Ustazah sudah menampilkan sebuah peta tarakan salah satu bagian yang ada di Indonesia, salah satu wilayah yang ada di Indonesia. Pertanyaan kedua muncul, mengapa Jepang pertama kali menyerang Tarakan? Siapa yang bisa menjawab? Mengapa Jepang pertama kali menyerang Tarakan? Siapa? Iya, Akis. Karena tujuan awalnya Jepang itu kan untuk menguasai sumber Indonesia. Sedangkan kalau Tarakan ini ternyata banyak menghasilkan minyak, sehingga Jepang ingin menyerang Tarakan dulu karena kebutuhan minyak. Oke, tepat sekali ya. Karena di Tarakan itu banyak sekali sumber daya alam, terutama minyak. Di mana minyak ini yang nantinya akan dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang untuk menghadapi perang melawan pasukan sekutu seperti itu ya. Nanti pada akhirnya tidak hanya Tarakan saja yang akan dikuasai, tetapi hampir semua wilayah Indonesia juga akan dikuasai oleh Jepang seperti itu. Dari apa yang sudah kalian sebutkan tadi, di sini Ustazah ada dua gambar, ya. Dua gambar di mana gambar ini bisa kalian analisis. Nah, ini gambar yang pertama. Jadi Ustazah tampilkan kondisi masyarakat pada masa pendudukan Jepang. Nah, bisa kalian lihat di situ ya, sangat kurus sekali sehingga kelihatan tulang yang ada di tubuhnya. Ya. Kemudian gambar kedua sebenarnya hampir sama. Gambar kedua hampir sama, di mana kondisi masyarakat di sini disuruh bekerja. Kalau di Belanda namanya kerja rodi. Kalau Jepang namanya apa nak? Oke, dari gambar ini ada yang ditanyakan? Dari gambar ini ada yang ditanyakan? Ya silakan, Kira. Apakah kondisi tersebut itu tuh terjadi kepada seluruh masyarakat Indonesia atau hanya Oke, pertanyaan dari Kira, apakah kondisi seperti ini hanya terjadi di sebagian atau beberapa wilayah Indonesia atau keseluruhannya? Adakah yang bisa menjawab dari pertanyaan Kira? Adakah yang bisa menjawab? Mungkin Kira, Pakis, atau yang lainnya? Apakah kondisi seperti ini atau pada gambar satu tadi hanya terjadi di beberapa wilayah saja atau keseluruhan? Ada yang bisa menjawab? Ayo Kak. Iba, Shirley, coba. Tadi teman kalian bertanya apakah kondisi tersebut hanya terjadi di beberapa wilayah saja atau keseluruhan dari wilayah Indonesia? Ya, silakan. Gak apa-apa. Silakan Charlie. Beberapa wilayah, oke. Untuk memahami penguasaan materi di My Al Muslim di LMS kalian, di situ sudah Ustazah sertakan LKPD, di mana LKPD tersebut bisa kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Yang mana ini kelompok satu? Kelompok satu kelompoknya Akis, ya. Jadi Akis akan mengerjakan LKPD pada pembahasan yang pertama. Kelompok dua berarti Faris ya. Kelompok dua Faris, kemudian yang
ini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Iti, Syarira, Sasa, Kirana, Inga, dan saya Agis akan menyaksikan tentang sifat pendidikan Jepang dan respon masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, sifat pendidikan Jepang di Indonesia itu terkait dengan kepentingan Jepang. Kepentingan tersebut yang nantinya akan mempengaruhi metode pendekatan Jepang terhadap masyarakat Indonesia. Yang pada awalnya metode pendekatan tersebut cenderung bersifat tunggal untuk mudah mendapatkan dari masyarakat Indonesia. Namun lama-kelamaan seiring dengan berjalannya waktu, metode pendekatan tersebut nantinya akan berubah. Nah, selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang sifat pendekatan Jepang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap pendidikan Jepang? Kami teroris. Saya Abdullah. Saya Abdullah. Saya Ani, saya Eko. Saya David. Masyarakat Indonesia mulai mengerti bahwa pendidikan Jepang tidak berbeda dengan pendidikan negara. Yang kedua, Suaranya bisa lebih keras lagi. segala kebijakan yang diterapkan oleh Jepang semata-mata hanya untuk mendukung pembunuhan berarti dalam rangka konflik. Yang ketiga, rakyat Indonesia menentang pembunuhan Jepang dengan melakukan perlawanan dilakukan dengan berbagai bentuk perjuangan, diantaranya cara-cara operatif, perjuangan ilegal, bawah tanah, dan perjuangan fisik. Yang kita pelajari pada hari ini itu sangat bermanfaat sekali ya. Jadi kalian tadi sudah tahu seperti apa respon bangsa Indonesia ketika Jepang masuk ke Indonesia, apakah baik atau tidak. Jadi kalian tadi sudah mendengarkan paparan dari teman kalian ketika maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Begitu pula dengan kelompoknya Faris tadi, di mana kelompoknya tadi sudah menjelaskan tentang perjuangan masyarakat Indonesia. Tadi kelompoknya juga menjelaskan bahwa perjuangan rakyat Indonesia itu tidak hanya satu, tetapi ada berbagai macam, seperti itu ya. Ada perjuangan dengan cara kooperatif, yang mana perjuangan cara kooperatif ini berjuang dengan bekerja sama ya dengan pemerintahan Jepang, seperti itu. Tetapi ada juga yang berjuang dengan cara non kooperatif, seperti itu. Karena mungkin dari para pejuang-pejuang ini tidak hanya mengandalkan satu cara saja. Kalau mengandalkan satu cara saja, maka tidak ada second opinion. Jadi harus ada plan A, plan B, dan plan C. Selain itu tadi juga dijelaskan